Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui channel YouTube Bapak ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan yang belum subscribe ya, minta tolong di subscribe channel Bapak ini ya, supaya channelnya semakin berkembang dan juga kalian ketika mengakses materi lebih mudah karena sudah di subscribe di situ, gitu ya. Oke anak-anakku, pada pertemuan yang kedua ini ya, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif, gitu ya. Judul lengkapnya bisa dilihat di samping Bapak ini ya. Nah, oke, jadi kita hari ini akan membicarakan tentang ekonomi kreatif. Jadi materi ekonomi kreatif ini kelanjutan dari materi sebelumnya, ya, di mana kita minggu yang lalu membahas tentang perdagangan internasional ya, dimana dalam perdagangan itu kalau kita itu tidak bisa bersaing dengan negara lain, maka perdagangan internasional itu menjadi merugikan bagi negara kita. Tapi kalau kita bisa bersaing dengan negara lain, maka akan sangat menguntungkan bagi negara kita. Nah, kemudian apa kaitannya dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif ini adalah salah satu ya cara supaya kita mampu bersaing dengan negara lain. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ekonomi kreatif, bisa dibaca terlebih dahulu pengertian dari kreatif menurut Supriyadi ya. Kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, jadi di sini memunculkan sesuatu yang baru atau membuat karya yang relatif berbeda dari produk yang sebelumnya ada. Itu disebut dengan kreativitas. Oke, lanjut lagi. Ini contoh gambar yang di situ menunjukkan sebuah pekan raya ya, atau sebuah festival yang memamerkan produk-produk ekonomi kreatif ya. Nah, di situ ada Braga Festival. Itu Braga itu mungkin di Bandung kayaknya ya, kalau Braga itu ya. Kemudian ada Pekan Raya Jakarta, berarti ada di Jakarta. Oke, ini sebagai cara juga ya supaya ekonomi kreatif kita itu bisa berkembang. Caranya apa? Melalui sebuah festival. Oke. Kemudian silakan dibaca ini. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam (SDA) ya, diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia. Nah, itu transformasi yang perlu kita pahami ya. Kalau orang dulu itu sangat mengandalkan kondisi alam, tetapi kalau sekarang sangat mengandalkan kemampuan manusia. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia ya. Jadi kalau tambang itu lama-lama akan habis ya. Kalau sudah habis maka perlu kreativitas. Makanya sebenarnya pekerja tambang itu dia sudah sadar ya. Dia bekerja tambang itu untuk mencari modal. Dia nggak akan selamanya ingin bekerja bekerja di pertambangan. Pasti mengumpulkan uang kemudian dijadikan usaha. Nah, yang dimana dia itu memanfaatkan sumber daya manusia. Setelah tambang bisa bekerja di toko, ya, membuat toko ya, membuat bangsalan ya, dan lain-lain. Oke, berikutnya ini perlu diketahui, jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat menjadi sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Nah, jadi modalnya itu dari sumber daya yang beraneka ragam ya. Kemudian juga jumlah penduduk kita. Nah, jadi kalau orang itu jumlah penduduknya banyak, otomatis memerlukan barang yang banyak juga. Gitu loh ya. Jadi kalau penduduk di suatu daerah itu banyak atau padat, otomatis barang di situ banyak dibutuhkan. Beda dengan daerah yang penduduknya sedikit, otomatis tidak akan banyak memerlukan barang-barang. Nah, jadi kondisi itu memerlukan peluang bagi kita. Contohnya aja sekarang kita jual makanan ya, dalam arti ekonomi kreatif dalam hal kuliner. Ya hampir di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang jualan ya. Satu ruas jalan aja nasi kuning itu bisa banyak. Contohnya kalau kalian ke Jalan Lambung Mengkurat itu ya, Jalan Lambung itu di situ pusatnya nasi kuning, berderet-deret orang jualan nasi kuning, tapi tetap aja laku.
Kenapa? Karena apa? Jumlah penduduknya banyak dan dia perlu nasi kuning itu. Kemudian juga latar belakang kita ini sukunya itu banyak, agamanya juga banyak. Nah, otomatis itu menjadi potensi yang dikembangkan ini menjadi sebuah ekonomi kreatif. Lanjut lagi. Nah, ini sesuai yang dibuat oleh pemerintah. Ya, ternyata setelah diidentifikasi macam-macam ekonomi kreatif itu atau subsektornya itu ada 14. Ya, ada 14 subsektor. Yang pertama, bidang periklanan atau advertising ya. Nah, itu iklan-iklan sekarang ya, model-model iklan videogram itu ya yang banyak digunakan ya. Jadi kalau yang model iklan cetak yang kemudian disebar-sebarkan, ditempel-tempelkan spanduk itu sekarang kurang efektif ya. Tetapi yang efektif sekarang itu melalui video-video singkat dimasukkan di YouTube, di Instagram. Nah, itu periklanan. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa menjadi YouTuber di situ. Bisa jadi Instagramer ya. Instagramer ya. Nah, itu. Berikutnya adalah arsitektur. Ini tentang membuat sebuah gedung ya, membuat perumahan, arsitektur. Berikutnya berkaitan dengan pasar barang seni. Nah, seperti perajinan, barang-barang musik, percetakan ya, dan film itu bagian dari pasar barang seni. Contohnya membuat barang seni itu bagian juga dari ekonomi kreatif. Kemudian kerajinan atau handicraft lah ya. Jadi kerajinan tangan. Contohnya rotan, bambu, kayu, logam ya, yang diukir. Ya, model-model mainan lah ya, mainan-mainan tradisional itu bisa termasuk juga dari kerajinan. Berikutnya berkaitan dengan desain. Ya, desain ini berkaitan dengan kreasi desain grafis. Ya, ini seperti perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Ya, kardus-kardus itu kan ada desainnya juga. Bungkus makanan itu kan ada desainnya juga. Berikutnya adalah fashion. Ini jelas ya, fashion pakaian. Kemudian video, film dan fotografi. Nah, ini ya pembuatan film. Permainan interaktif atau games. Nah, jadi kalau bisa kalian tidak hanya seru main games, tapi juga bisa membuat games itu sendiri. Apalagi dengan adanya Android yang di situ ada Play Store, itu kita bisa sebenarnya berkreativitas membuat game ya. Kalau itu banyak yang main bisa jadi usaha juga. Berikutnya bidang musik ya, ini musik ya, musik sekarang itu kalau menurut saya tidak sekreativitas orang-orang dulu ya. Nah, kalau dulu itu kreativitas itu totalitas dia, mulai dari menciptakan lagu, membuat aransemen musiknya. Tapi kalau sekarang kebanyakan mengcover lagu ya, yang viral-viral itu malah mengcover lagu itu. Tapi ya sesuai pada zamannya, memang ya, sesuai pada zamannya. Berikutnya adalah seni pertunjukan. Nah, ini bikin pertunjukan konser-konser ya, wayang, kuda lumping ya. Apalagi itu pasar yang itu ya, pasar malam ya, yang di situ ada tempat-tempat untuk bermain ya. Nah, biasanya ada keliling itu, ada rumah hantunya dan lain-lain. Penerbitan dan percetakan, kemudian layanan komputer dan piranti lunak, ini software ya, pembuatan software, perangkat-perangkat komputer, yaitu bagian ekonomi kreatif. Kemudian televisi dan radio. Nah, ini bagian ekonomi kreatif, membuat televisi, membuat radio. Terakhir adalah tentang riset dan pengembangan. Nah, ya. Oke, seperti halnya lembaga survei itu ya, itu masuk dalam riset dan pengembangan. Itu termasuk juga cabang ekonomi kreatif. Nah, dari uraian tentang subsektor, jadi 14 tadi itu disebut dengan subsektor. Nah, ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif ya, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Jadi harapannya dirinci seperti itu tadi, kita bisa memilih mana ekonomi kreatif yang bisa kita laksanakan berikutnya menjadi tulang punggung negara kita. Jadi kita tidak selamanya memanfaatkan alam ini sebagai pusatnya perekonomian ya, tidak lagi pertambangan, tetapi ekonomi kreatif.
Kenapa ekonomi kreatif? Ya, pertama, ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi yang signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi ekonomi kreatif itu lebih banyak tenaga kerjanya daripada sektor sumber daya alam. Ya, kalau sumber daya alam itu dalam pengerjaannya sudah menggunakan alat-alat berat ya. Kita bayangkan aja ya, satu alat berat itu dibandingkan dengan tenaga cangkul. Nah, gitu ya. Jadi mungkin 100 orang bisa diwakili dengan satu alat berat itu. Nah, jadi kalau dalam ekonomi kreatif bisa melibatkan banyak orang, tetapi kalau sumber daya alam lebih banyak menggunakan alat-alat. Nah, oke. Kedua, ada beberapa jenis modal atau kapital ya yang dimiliki oleh individu warga bangsa yang dapat menjadikan seorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Nah, ini sangat teruji bahwasanya dengan orang itu kreatif dalam ekonomi atau membuat ekonomi kreatif ini bisa berkompetitif. Ya, oke. Lanjut lagi. Potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah melakukan kegiatan kreatif ya secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi kepada masyarakat. Nah, ini maksudnya bahwasanya potensi ekonomi kreatif itu ya selalu didukung oleh pemerintah. Kemudian dibuatlah sebuah festival, sebuah pertunjukan yang memamerkan produk-produk kreativitas tadi ya, ekonomi kreatif tadi supaya semakin dikenal. Orang itu juga semangat ya. Tidak hanya membuat pertunjukan, tetapi pemerintah sekarang ini juga memberikan bantuan ya anak-anakku ya. Nah, ini BLT untuk wirausaha itu juga ada ya, jadi bantuan kepada para wirausaha kecil. Oke, ini contoh-contoh ya kegiatan pertunjukan ekonomi kreatif ya, ada di Bandung Braga Festival ya, tadi yang gambarnya di atas. Di Jakarta ada PRJ, Surakarta ada Solo Batik Karnival ya. Nah, ini di Jogja juga ada, di Jember ada JFC ya, Jember Festival Karnival ya. Nah, itu Jember Fashion Karnaval. Nah, itu. Berikutnya gimana cara meningkatkan ekonomi kreatif? Nah, ini seperti yang termuat dalam undang-undang kita ya, Undang-Undang 1945 pasal 33 bunyinya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu amanah undang-undang tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif. Berikutnya beberapa strategi. Nah, ini strategi pemerintah supaya ekonomi kreatif meningkat. Yang pertama adalah menyiapkan insentif. Nah, insentif ini adalah bantuan ya. Bantuan kepada para pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku ekonomi kreatif supaya dia memiliki modal. Kemudian juga difasilitasi bagaimana cara pemasarannya. Ya. Bahkan dilajari gimana cara menembus pasar internasional. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Nah, ini maksudnya industrinya itu nanti awalnya seperti apa, kemudian mendapatkan keuntungannya dari mana, itu ada bimbingannya dari pemerintah. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya. Ini maksudnya adalah pelatihan-pelatihan ya. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Ini ada undang-undangnya seperti HKI, kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual. Nah, maksudnya barang itu kalau sudah diproduksi oleh sebuah lembaga, kalau itu sudah di hak paten, maka tidak boleh seorang itu menggunakan penemuan-penemuan itu seenaknya. Nah, tapi harus izin dulu. Membentuk Indonesia Creative Council ya, yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas. Ini maksudnya adalah kelompok atau gabungan yang mengakomodasi semua industri-industri kreatif tadi. Selain dari pemerintah ya, ini ada juga melalui Kementerian Perdagangan ya. Pemerintah ini maksudnya juga Kementerian Perdagangan juga ya.
Tetapi yang bergerak di ekonomi kreatif tidak hanya Kementerian Perdagangan ya. Kementerian lain juga bergerak dalam ekonomi kreatif. Ini yang dimunculkan adalah dari Kementerian Perdagangan. Apa yang dilakukan adalah pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Maksudnya ini membuat database ya industri-industri kreatif yang ada di Indonesia ya menggunakan teknologi informasi yang mudah untuk dipahami. Berikutnya adalah peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Nah, ini maksudnya bermitra atau bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam membuat industri. Melaksanakan Pekan Produksi Kreatif Indonesia PPKI terdiri atas 3 kegiatan pokok yang diselenggarakan secara paralel, yakni pemeran, konvensi, ya, dan gelar 1000 budaya. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian Festival Ekonomi Kreatif. Nah, ini yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Wahana Kreatif, peningkatan jangkauan dan efisiensi pemasaran, kemudian riset ekonomi kreatif. Nah, kemudian fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur, ya ini melalui pelatihan-pelatihan ya. Nah, seperti halnya sekarang ini pembagian kartu prakerja ya. Nah, itu kan ada programnya juga dari kegiatan prakerja itu. Dilatih dulu menjadi wirausaha. Berikutnya penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Nah, maksudnya itu wilayah itu dikelompokkan ya. Tingkat 1 ini adalah tingkat kota atau kabupaten. Ya, kemudian ada juga kebalik, daerah tingkat 1 ini provinsi, daerah tingkat 2 ini kabupaten atau kota. Nah, maksudnya setiap daerah itu diminta untuk menunjukkan ciri khas produk khas daerahnya. Ya, contoh kue lapis legit Surabaya. Nah, kemudian itu kan produk khasnya Surabaya ya. Kemudian ada juga yang dari Malang ya, seperti apel batu ya. Apel batu itu kan dari Malang, dari daerah Batu Malang sana. Tuh. Jadi di branding. Kemudian ada batik ya, dan kenal ada batik Surakarta, batik Solo, ada juga batik Jogja. Nah, jadi wilayah daerah itu kalau bisa dia membuat identitas lokal. Kalau Samarinda apa? Contohnya amplang ya. Nah, amplang ini kan jadi identitas lokal bagi Samarinda. Nah, oke anak-anakku, untuk hari ini cukup itu materinya ya berkaitan dengan ekonomi kreatif. Hari ini tidak ada tugas, cukup menyimak materi saja ya. Tapi harus disimak ya, harus disimak materinya. Dan yang sudah menonton silakan absen di kolom komentar. Ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Ya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu channel Kelas Pak Syafi. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.